Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mama Reska Channel. Ini lanjutan video kemarin ya, saya masak kerja sebelum subuh. Dan ini video ketika saya mau berangkat ziarah gitu ya bun. Dan bisa bunda lihat betapa rempongnya saat berangkat gitu ya bun. Dan ini adalah ibu mertua saya, dan yang pakai kerudung hijau itu adalah uwak saya, uwak dari mama saya gitu ya bun. Dan yang pakai jas putih itu adalah ibu kandung saya, dan itu mae saya gitu ya bun. Kalau saya manggil ibu saya itu mae gitu. Dan ini ibu saya itu lagi penyambutan gitu, sepatah dua patah kata buat penyambutan, buat memulai perjalanan untuk ziarah kali ini gitu ya bun. Dan ini rombongan ziarahnya itu satu bis dengan 51 orang. Alhamdulillah, doain semoga kita lancar dan selamat sampai tujuan, dan selamat lagi sampai rumah ya bun. Nah, ini adalah ibu saya, ibu kandung saya, dan yang tadi ada uwak saya gitu ya bun. Dan dia itu kakak kandung ibu saya yang pakai kerudung hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan itu kita semua itu bacain sholawat tibil kulub gitu ya bun. Sholawat tibil kulub itu berhasiat untuk memperlancar, mempermudah, dan mempercepat kegiatan kita gitu ya bun. Kalau bunda-bunda di rumah yang tahu sholawat tibil kulub, komen ya di bawah. Dan lanjut, ini udah sampai di tol Ngabawen gitu ya bun, Semarang. Ini dicepetin aja gitu ya bun. Dan sebelum lanjut ke videonya, saya mau sapa-sapa bunda di rumah dulu. Hai bunda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan bahagia selalu. Dan semoga yang mengklik videoku ini diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan videoku ini, jangan lupa subscribe ya, dan like dan komennya, sehingga aku semangat dalam mengontennya. Dan ini alhamdulillah untuk destinasi pertama kita sampai di Syekh Jumadil Kubro gitu ya bun. Dan tempat Syekh Jumadil Kubro itu di tengah-tengah tol gitu ya bun. Dan ini adalah destinasi pertama. Alhamdulillah kita sudah sampai, dan ini saya cuma memvideokan di pelatarannya ya bun, nggak memvideokan di dalamnya, soalnya nggak boleh ambil video di dalamnya gitu ya bun. Dan ini saya sampai depan makamnya aja. Lanjut, ini setelah sampai di Syekh Jumadil Kubro, dan ini ke destinasi yang kedua di Sayung. Entah saya nggak baca
siapa gitu ya bun, ngulamanya, aulianya. Dan ini saya cuma taunya di Sayung aja. Soalnya saya nggak baca gitu bun, karena di sana itu rame banget dan nggak boleh memvideokan gitu bun. Dan ini saya cuma memvideokan perjalanannya aja. Untuk ke makam aulianya itu harus, biar mempercepat waktu gitu ya bun, ini pakai perahu kecil gitu ya bun. Kalau di tempat saya itu nyebutnya getek. Dan ini satu perjalanannya itu per orang itu 12.000, dan satu perahu kecil ini maksimal itu 10 orang gitu ya bun. Dan kita itu 51 orang, dan jadi ada sekitar 5 perahu kecil gitu ya bun. Dan ini tempat makamnya itu di hampir ke tengah laut gitu ya, nggak ke tengah banget sih ya, di lautnya gitu ya. Jadi harus pakai gedek. Dan ini saya lebih seringnya berjalan sama ibu mertua saya gitu ya bun, karena ibu mertua saya kan lebih gimana ya, lebih harus dijagain gitu ya bun, karena ibu mertua saya itu kesehatannya itu udah menurun. Sedangkan mama saya itu alhamdulillah masih sehat, masih kuat, dan dia kan juga punya kewajiban untuk mengatur anggota-anggotanya gitu ya bun. Dan mama saya itu adalah ketua rombongan, jadi dia itu nggak cuma ngurusin saya gitu ya bun, dan dia itu berkewajiban ngurusin anggota-anggotanya. Jadi saya lebih seringnya sama ibu mertua saya. Dan alhamdulillah kan mama saya juga masih sehat, masih segar gitu, jadi nggak perlu dijagain. Yang dijagain itu ibu mertua saya. Dan ini alhamdulillah ini perjalanan pulangnya dari Sayung gitu ya bun. Karena di sana itu dilarang ambil video atau foto gitu bun, dan jadi saya nggak merekam sedikit pun atau foto sedikit pun gitu ya bun, karena ada mitos kalau sampai memvideokan di sana itu bisa jadi perjalanannya itu kenapa gitu ya bun. Dan saya karena menghormati gitu ya bun, dimana bumi berpijak, langit itu dijunjung, jadi kalau di sana melarang ambil foto ya saya nggak ambil foto gitu ya. Dan ini alhamdulillah saya percepetin aja, ini udah sampai Kadilangu ya bun. Ini sekitaran di makam, ini di area sekitaran makam Sunan Kalijaga gitu ya bun. Dan ini kita jalan, dan kebetulan dapat parkirannya itu jauh dari tempatnya, dan ini kita jalan agak lama gitu ya bun, tapi ini saya percepetin aja. Alhamdulillah kalau ikut wisata religi kayak gini itu hati itu seneng, adem gitu ya bun. Refreshingnya dapet, pahalanya juga dapet, alhamdulillah. Dan ini pintu masuk sebelum ke makam. Dan ini seperti biasa, karena di area makam Sunan Kalijaga itu banyak yang jual oleh-oleh gitu ya bun. Entah ada baju, ada perhiasan pernak-pernik, pokoknya oleh-oleh khas Kadilangu. Dan ini saya nggak beli baju, nggak beli apapun gitu ya bun, saya cuma beli sawo aja, buah sawo. Dan ini bisa bunda lihat, masya Allah pengunjungnya itu ramai sekali. Kalau saya itu tiap kesini itu ya selalu kayak gini, pengunjungnya itu ramai sekali, alhamdulillah gitu ya bun. Wali Allah yang selalu diberkahi, hidupnya diberkahi sampai wafat pun diberkahi gitu ya bun. Saya itu kalau ke makam-makam aulia kayak gini atau ke makam wali itu selalu membatin gitu ya bun, amalan apa sih yang mereka lakukan sehingga sampai
wafat itu mereka masih didoakan orang-orang gitu ya Bun. Sedangkan saya itu juga merasa entahlah, saya masih hidup, masih ada orang yang mendoakan saya atau enggak gitu ya Bun. Tentunya yang mendoakan, yang selalu mendoakan saya itu kedua orang tua saya gitu ya. Dan selain itu mungkin enggak ada gitu ya Bun. Dan ini saya selalu membatin, nanti kalau saya udah wafat itu didoain orang enggak ya, diziarahin anak-anak saya enggak ya gitu. Saya selalu berpikir seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah barusan itu saya perdengarin azan di sekitar makam Sunan Kalijaga gitu ya Bun. Dan ini saya tadi berhenti sejenak, soalnya sayang gitu ya Bun kalau azan itu kita ngomong. Sebisa mungkin kalau ada azan itu kita diam dan mendengarkan gitu ya Bun, biar saat kita sakaratul maut nanti kita bisa membaca kalimat Allah gitu ya Bun. Jadi sebisa mungkin saran dari saya, kalau ada suara azan kita diam dan mendengarkan dan menjawab dari muazzinnya. Dan ini karena kalau masuk ke makam boleh memvideokan dan memfotokan, dan saya baru bisa memvideokan area makam Sunan Kalijaga gitu ya. Dan ini alhamdulillah, pokoknya kalau lihat di makam-makam biasa gitu ya Bun kan rasanya itu serem gitu, tapi kalau saya masuk ke makam area wali Allah atau aulia dimanapun itu rasanya itu adem dan positif banget, itu rasanya auranya itu positif banget, dan itu yang selalu saya syukuri gitu ya Bun. Saya itu selalu membayangkan, ya Allah, ini di makam wali Allah aja, yang di sini aja itu rasanya positif banget, rasanya itu adem banget, apalagi kalau sampai ke makam Kanjeng Nabi, sampai makam Rasulullah gitu ya. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, semoga saya diberi kesempatan ziarah ke makam Rasulullah dan ziarah ke Madinah dan Mekah gitu ya Bun, bisa mengunjungi rumah Allah gitu ya Bun. Doakan saya bisa diberi kesempatan ke sana ya Bun, amin amin ya rabbal alamin. Dan ini destinasi yang keempat, alhamdulillah ini sudah sampai di Masjid Agung Semarang gitu ya Bun. Abaikan sampah-sampah yang berserakan gitu Bun, karena di Masjid Agung kan banyak gitu pengunjungnya gitu ya Bun. Kalau ada sampah ya harap maklum gitu ya, karena kan tiap hari itu pengunjungnya banyak sekali. Dan ini pertama kali saya ke Masjid Agung Semarang, dan alhamdulillah diberi umur, diberi kesempatan sampai ke Masjid Agung Semarang. Dulu itu selalu batin gitu ya Bun, kapan ya saya ke Masjid Agung Semarang, masjid
agung di daerah kebanggaan provinsi gitu ya. Dan ini alhamdulillah saya diberi kesempatan itu. Dan ini kita sampainya itu sekitar jam 7, jam setengah 8 gitu Bun. Dan ini sampai 2 jam kita di sini gitu ya Bun. Kita ada yang mandi, ada yang bersih-bersih, ada yang makan gitu ya Bun. Dan ini kita sholat maghrib sama isyaknya di sini di jamak takhir gitu ya Bun. Pokoknya ini saya pas di Masjid Agung Semarang ini itu rasanya senang banget, alhamdulillah diberi kesempatan. Dan kan di sini kan ada payung yang seperti di Madinah gitu ya Bun, dan payungnya itu di gimana ya ngomongnya ya, dibuka payungnya itu saat hari Jumat aja, dan kebetulan saya nggak dapat kesempatan gitu ya Bun buat lihat saat payungnya terbuka gitu ya Bun. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah udah sampai sini gitu ya Bun. Dan ini saya lihat di dalamnya itu masya Allah senang banget gitu ya Bun. Dan maafin kenuraan saya, kekatroan saya, soalnya saya itu baru pertama kali lihat lampu yang sebesar itu gitu Bun. Di Masjid Istiqlal itu juga pernah, di Masjid Istiqlal itu juga pernah lihat lampu yang sebesar itu gitu ya Bun. Dan ini juga pokoknya pertama berulang kali lihat lampu yang besar itu ya tetap aja katrok. Ini kalau suaranya nggak saya hilangkan itu saya bisa ngomong ya Allah lampunya gede banget gitu. Dan itu saya sampai ketawa gitu ya Bun pas ngeditnya. Dan ini karena saya malu langsung suaranya saya hilangin aja. Dan ini ada Al-Quran yang besar gitu ya Bun, tapi bukan Al-Quran yang terbesar. Dan ini yang saya maksud gitu ya Bun, payung yang seperti di Madinah. Dan payungnya itu kata panitianya, kata pengurus masjidnya, payungnya itu dibuka setiap hari Jumat gitu ya Bun. Dan ini ada menaranya. Maafin kualitas video saya ya Bun yang acak kadul, yang goyang-goyang, karena saya kan bukan video traveler gitu. Jadi dalam penjelasannya, dalam merekornya itu kurang gitu ya Bun, karena saya kan bukan vlogger traveler. Dan ini alhamdulillah udah sampai di Gunung Pring, destinasi yang kelima. Dan ini sekitar jam setengah 12 gitu ya Bun. Dan kalau Bunda ada yang pernah ke Gunung Pring bisa Bunda rasakan atau bisa Bunda lihat gitu ya Bun. Karena areanya kan di atas gitu Bun, dan ini itu tangganya itu naik itu sampai kaki saya itu capek gitu ya Bun. Kalau dalam bahasa Jawanya itu lempoh. Dan ini kalau oleh-oleh saya beli di sini gitu Bun. Kebetulan kan kemarin hari pas video kapan itu ya Bun, mutu saya itu penggiling atau penghalus bumbu itu kan pecah gitu ya Bun. Dan ini saya mau beli di sini aja, ulekan kok mutu. Kalau dalam bahasanya itu ulekan saya itu jatuh. Dan ini saya mau beli aja. Kalau beli di sini itu asli dari batu gitu ya Bun. Kalau dibeli di daerah saya itu kadang ada yang dari cor-coran semen. Jadi saya ini kalau beli entah ulekan entah cobek itu selalu di area Magelang atau Jogja yang asli batu. Tapi nggak saya videoin gitu ya Bun. Saya beli ulekannya itu
dua harganya 15.000 dan dikasih bonus ulekan yang kecil. Alhamdulillah. Lanjut ini di destinasi yang terakhir. Alhamdulillah ini sudah sampai di Salaman, di area makamnya Mbah Nur Muhammad. Alhamdulillah, dan ini di Magelang gitu ya. Dan ini saya juga bisa merecord videonya gitu ya Bun, soalnya boleh merecord di area makam. Alhamdulillah, dan ini saya bisa merecord di sekitar areanya, sekitar area makamnya gitu ya Bun. Dan ini kita sampai di Nur Muhammad itu sekitar jam 1 lebih gitu ya Bun. Dan itu di dalamnya itu ada makamnya gitu ya Bun, makamnya Mbah Nur Muhammad. Tapi saya nggak videoin lebih jelas atau lebih detail lagi gitu ya Bun. Dan ini kebetulan karena udah dini hari gitu ya Bun, dan kebanyakan toko-toko ini udah pada tutup, jadi sepi gitu ya Bun. Kalau di tempat Gunung Pring atau di Demak itu entah mau jam 2, jam 3, karena itu tempat wisata religi yang rame gitu ya Bun, mau datang jam berapapun rame. Tapi kalau di Nur Muhammad ini udah sepi gitu ya Bun. Dan tapi alhamdulillah ada satu pedagang yang mau membuka gitu ya Bun, membuka tokonya, jadi kita bisa beli oleh-oleh buat orang di rumah. Dan saya di sini itu beli selondok alhamdulillah, dan sama gerupi, gorengan yang dari gerupi itu gorengan yang dari ketela gitu, yang ketela digoreng terus dicongklok pakai gula gitu ya. Dan alhamdulillah ini kita udah mau pulang, dan ini sekitar jam 2 lebih gitu ya Bun. Alhamdulillah kita semua diberi kelancaran, diberi keselamatan sampai rumah kembali gitu ya Bun. Dan ini saya sampai rumah itu jam 4 tepat sebelum subuh gitu ya Bun, karena subuhnya kan jam setengah 5. Dan alhamdulillah kita bisa pulang dengan selamat. Oke, ini udah di akhir video, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching. Bye bye.